Hey Tamagon, seperti biasa, bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Jangan lupa untuk bahagia karena kebahagiaan wajib didapat oleh diri kalian sendiri. Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas mengenai sebuah teori liar. Teori liar di sini tentu saja masih masuk ke dalam logika beserta didukung dengan fakta-fakta yang ada dalam manganya. Tamagon ingatkan ya, jika kalian tidak menyukai teori liar, kalian bisa langsung skip video ini sekarang juga, oke? Nah, dalam pikiran Tamagon terbesit ada hal yang mengganjal yang Tamagon dapatkan pada karakter Kozaburo, terutama dari apa yang dikatakannya pada chapter kita yang terbaru, yaitu chapter 1033. Di sini, Tamagon berspekulasi bahwa Kozaburo ada hubungannya dengan Shiryu. Pedang spesial dari Kozaburo disinyalir sekarang menjadi milik dari Shiryu. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi dengan Kozaburo setelah Zoro ini beranjak dewasa? Apakah ini akan punya korelasi dari Zoro yang kemungkinan besar akan melawan Shiryu di masa depan? Jadi kali ini kita akan berteori cukup liar mengenai hal ini. Namun ada hal yang Tamagon ingin sampaikan dulu sebelum kita masuk ke pembahasannya. Sepertinya kapal kita ini akan sedikit lagi mencapai 100.000 kru. Jadi untuk merayakannya, Tamagon akan mengadakan giveaway yang Tamagon dedikasikan kepada kalian semua para kru Tamagon yang sudah setia berada di kapal ini. Tamagon sudah menyiapkan beberapa harta jarahan yang Tamagon bajak di kapal angkatan laut beberapa saat sebelumnya. Harta jarahan tersebut antara lain 15 buah baju kaos dari Tamagon Pirate, 2 jam dinding dengan tema One Piece, 1 set poster buronan para kru bajak laut topi jerami untuk 2 orang, dan terakhir 1 buah action figure dari One Piece. Syarat ikutan giveaway-nya sangat mudah, yaitu kalian hanya tinggal subscribe channel ini. Untuk langkah berikutnya, Tamagon akan umumkan dalam video Tamagon berikutnya. Jadi jangan lupa dari kalian untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info mengenai giveaway ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kozaburo adalah karakter yang terungkap pada chapter 1033. Segala hal tentang beliau diungkap dalam chapter tersebut, dari bagaimana dia kabur dari Wano Kuni menuju ke East Blue dan bagaimana pertemuannya dengan Roronoa Zoro. Kozaburo adalah seorang Shimotsuki yang dimana dia adalah kakek dari Kuina dan tentu saja bapak dari Koushiro. Dia dikatakan kabur dari Wano Kuni sekitar 50 tahun yang lalu, seperti hal yang diungkapkan oleh Hitetsu, dan dia pun menuju ke East Blue yang dimana dia membentuk sebuah dojo di sana dengan nama Desa Shimotsuki. Kozaburo ini adalah seorang pandai besi yang sangat terkenal di Wano Kuni dan ahli pembuat pedang di sana. Dia membuat beberapa pedang yang terkenal dan juga legendaris. Contohnya adalah Enma dan juga Wado Ichimonji milik Kuina. Nah, kali ini teori liar Tamagon terbentuk atas dasar bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh Kozaburo terhadap Zoro di desa Shimotsuki. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di chapter kemarin terungkap bahwa Zoro pernah berlatih pedang dengan seorang kakek tua di pantai di desa Shimotsuki. Zoro mengatakan dia mengenal kata Zunachi dari kakek ini. Entah ini takdir atau kebetulan, Zoro bertemu dengan Kozaburo di pantai tersebut. Kozaburo ini panjang lebar berbicara dengan Zoro di pantai yang dimana Zoro berlatih di sana. Kata-kata dari Kozaburo adalah seperti ini. Pedang adalah alat untuk mengambil nyawa, diciptakan untuk membunuh orang. Pandai besi merancang pedang untuk mengambil nyawa sebanyak mungkin. Sedia pedang memiliki kepribadiannya sendiri. Buah pendekar pedang harus belajar untuk mengatasinya. Pedang berbahaya adalah pedang terkutuk. Kebodohan, pedang terkutuk hanyalah pedang terkenal yang ditakuti oleh yang lemah. Itulah sebabnya menyebut mereka terkutuk. Pedang itu menakutkan hanya karena melakukan tugasnya untuk itu. Nah, kata-kata ini semua terekam dalam diri Zoro dan Zoro baru menyadari hal ini saat melawan King. Namun ada satu kalimat yang unik yang dikatakan oleh Kozaburo di sana. Pada saat itu Zoro bertanya kepada lelaki tua itu, apakah dia pernah menjadi samurai, karena semua orang di dojo mengatakannya. Kozaburo mengatakan kepadanya untuk tidak mengatakan apa-apa tentang itu, atau marinir akan datang untuknya. Dia kemudian memberitahu Zoro untuk berbalik dan pergi. Zoro menjulurkan lidahnya pada lelaki tua itu dan pergi untuk melanjutkan pelatihannya. Tamagon ulangi kalimat yang penting di sini. Kozaburo mengatakan kepada Zoro untuk tidak mengatakan apa-apa tentangnya, yang dimana dia tidak boleh mengatakan Kozaburo adalah seorang samurai. Jika Zoro mengatakannya, marinir akan datang untuknya. Poin penting dari kalimat ini adalah marinir akan datang untuknya. Nah, disinilah teori liar Tamagon dimulai. Bagaimana jika Kozaburo ini benar-benar sudah ditangkap oleh marinir pasca Zoro ini berpetualang dengan Luffy dan kawan-kawannya? Info mengatakan bahwa ada seorang samurai kuat, apalagi ditambah dengan orang yang sangat ahli membuat pedang, berada di desa Shimotsuki terdengar sampai ke telinga dari pemerintahan dunia. Ini pun memicu pemerintahan dunia untuk memerintahkan beberapa pasukannya menuju desa Shimotsuki untuk menangkap Kozaburo. Alhasil, Kozaburo pun dijebloskan ke penjara Impel Down.
Nah, di penjara inilah dia bertemu dengan Amino Shiryu. Tentunya di rentan timeline itu sangat amat pas bagi Shiryu yang masih menjabat sebagai kepala sipir penjara Impel Down. Di penjara inilah pertama kali Shiryu bertemu dengan Kozaburo. Apa kalian masih ingat mengapa Shiryu ini digantikan posisinya dengan Magellan? Yap, posisinya digantikan karena dia disinyalir sudah membabi buta membunuh beberapa orang tahanan yang berada di penjara Impel Down hanya karena dengan kesenangannya belaka. Dia menyiksa para tahanan di sana dengan gila tanpa ampun demi kepuasan dirinya. Nah, bagaimana jika hal ini terjadi pada Kozaburo yang menjadi tahanan di sana? Bagaimana jika para tahanan dan tentunya Kozaburo menjadi korban dari sifat psikopat yang dimiliki oleh Shiryu? Dia membunuh para tahanan di sana termasuk Kozaburo. Uniknya, coba kalian lihat pedang yang dimiliki oleh Shiryu. Pedang ini sangat amat mirip dengan pedang yang diperlihatkan oleh Kozaburo saat melatih Zoro di pantai. Apakah kedua pedang ini sama? Dan apakah memang Shiryu ini mencuri dan mengambil alih pedang Kozaburo dan menjadi miliknya sekarang? Kalau memang iya, apa yang menyebabkan Shiryu ini sangat amat menginginkan pedang dari Kozaburo? Menarik bukan? Jadi apakah pedang ini memiliki kepribadian spesial seperti yang dikatakan oleh Kozaburo kepada Zoro? Jika teori ini memang benar-benar nyata, akan sangat dramatis bagaimana pertarungan Zoro yang akan berhadapan dengan Shiryu di masa depan. Tentunya banyak sekali yang beranggapan bahwa Zoro ini memang menjadi lawan yang sangat cocok dengan Shiryu. Apalagi ditambah sejarah yang dimana Shiryu yang nyatanya membunuh Kozaburo, sang ahli pedang yang punya masa lalu baik dengan Zoro. Ini akan menjadi duel yang benar-benar amat dramatis. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, di chapter 1033 tentu kita melihat bahwa Kuina beserta dengan ayahnya yaitu Koshiro terlihat sedang menangisi kakeknya. Jadi, apakah kakeknya yaitu Kozaburo benar-benar mati di Impel Down di tangan Shiryu? Tamagon punya dua kemungkinan terkait hal ini. Yang pertama, Kuina dan juga ayahnya yaitu Koshiro menangisi berita buruk terhadap Kozaburo yang sudah mereka dengar. Mereka mendengar berita Kozaburo terbunuh di surat kabar yang sudah beredar. Kemungkinan kedua, jasad dari Kozaburo dikirim ke keluarganya. Jadi Koshiro dan juga Kuina sudah menerima jasad tersebut dari pemerintahan dunia dan mereka terlihat menangis di depan jasad dari Kozaburo di rumahnya. Karena timeline dari Kozaburo ditangkap bersamaan dengan Shiryu yang pada saat itu menjadi kepala sipir, jadi alur cerita ini akan menjadi sangat make sense dengan apa yang sudah dilontarkan oleh Kozaburo di chapter 1033. Tentunya apalagi di masa depan Shiryu akan menjadi lawan selanjutnya dari Zoro pasca bajak laut topi jerami ini bentrok dengan bajak laut Blackbeard. Zoro tentunya punya dendam kesumat nanti dalam pertarungannya melawan Shiryu karena sudah membunuh kakek dari Kuina. Menariknya sekali lagi adalah pedang dari Shiryu sangat amat cocok dengan pedang yang ditampilkan oleh Kozaburo di chapter 1033. Di titik inilah Zoro akan menemukan kesulitan untuk melawan Shiryu karena pedang yang dipakai oleh Shiryu adalah pedang warisan Kozaburo. Jadi bagaimana menurut kalian dengan teori liar Tamagon kali ini? Oke, sekian pembahasan Tamagon mengenai teori bahwa Kozaburo tewas di tangan Shiryu di Impel Down. Jadi, apakah kalian punya pendapat lain dengan teori ini? Dan apakah mungkin kalian punya pendapat yang berbeda dengan teori ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian terhibur, oke? Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.